Halo Sobat iPod, welcome to iPod Inyong Podcast. Oke, bersama saya Dina di sini ya. Kali ini kita akan mengulik kendala-kendala yang akan dihadapi oleh calon mahasiswa maupun mahasiswa dalam meregistrasikan mata kuliah, registrasi calon mahasiswa baru, kemudian layanan akses online ya, online UT gitu ya. E-learning ya. Oke, ada beberapa tentang e-learning sih. Bersama salah satu narasumber kita di sini yaitu Mas Rizky Dias. Aduh, kasihan sepi sekali, mana tepuk tangannya dong. Pada lemes ini. Doi adalah editor iPod sekaligus ICT UT Purwokerto. Nah, Mas Dias sudah siap ya kalau saya tanya-tanya? Insya Allah siap. Oh, siap ya, oke. Nggak pengen nanya kabar dulu? Oh iya, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Oke, kendala di sini adalah bagaimana suatu hambatan dalam menghadapi suatu hal untuk mencapai suatu sasaran. Hambatan itu bisa berupa dalam hal universitas terbuka sendiri, yaitu ada registrasi mata kuliah, kemudian registrasi calon mahasiswa baru, kemudian layanan mengakses UT online, e-learning gitu ya. Nah, bagi calon mahasiswa sendiri ada salah satu link yang harus diregistrasikan untuk menjadi mahasiswa, yaitu di mana, Mas? Di sia.ut.ac.id. Iya, betul sekali ya, di sia.ut.ac.id. Ya, ada beberapa kendala ya, Mas ya. Pada saat meregistrasikan itu kita kan nanti masuk ke menu data, mengisi data umum ya? Ya, betul. Data umum nama, itu apa aja sih? Ada nama, NIK, kemudian tanggal lahir, di situ juga ada jenis kelamin gitu. Oh gitu, berarti data baru yang umum. Oke. Nah, setelah registrasi secara umum, kemudian nanti ada verifikasi yang masuk gitu? Betul, nanti setelah mahasiswa membuat akun, nanti mahasiswa akan mendapatkan email untuk memverifikasi akun tersebut. Gitu, berarti emailnya harus aktif ya? Email harus aktif dan disarankan menggunakan Gmail. Disarankan gitu. Menggunakan Gmail. Nah, bagaimana apabila verifikasi email itu tidak masuk ke mahasiswa? Di mana sih kita bisa carinya gitu ya? Jadi kadang ada yang langsung masuk ke inbox dan ada juga yang masuk ke folder spam. Jadi calon mahasiswa setelah membuat akun ya di sia.ut.ac.id, setelah itu cek emailnya. Ketika cek email di inbox tidak ada, teman-teman calon mahasiswa bisa cek di folder spam. Biasanya masuk ke situ, Mbak. Nanti kalau misalkan memang belum ada, nanti bisa aktivasi ulang. Di situ ada menu aktivasi ulang. Gitu, Mbak. Di situ. Aktivasi ulangnya di mana tuh? Di SIA juga. Oh, di SIA-nya. Gitu nanti ada menu aktivasi ulang. Berarti bisa cek di inbox, di spam, tapi kalau tidak ada di keduanya bisa cek ulang ke aktivasi. Iya, aktivasi. SIA-nya ya. Oke. Betul. Bagaimana kalau mahasiswa itu ternyata mau ganti ini layanan ya, tadinya misalnya dia mau ngambil SIPAS non TTM gitu, ternyata pengen ganti non SIPAS gitu, Mas. Bisa nggak sih sebenarnya? Kalau untuk mahasiswa baru bisa, Mbak, khusus mahasiswa baru ya. Syaratnya belum membuat billing atau misalkan sudah membuat billing registrasi mata kuliah, syaratnya belum terbayarkan, Mbak. Jadi misalkan sudah membuat billing, ya otomatis billingnya harus di drop terlebih dahulu, nanti baru bisa pindah jenis layanan ya, dari misalkan SIPAS ke non SIPAS. Itu caranya dengan menghubungi kita ke kantor UPBJJ UT Purwokerto. Nanti akan kita bantu untuk memindahkan jenis layanannya. Oh gitu. Berarti perpindahan jenis layanan ini harus ke UPBJJ? Iya, betul. Oh begitu. Nah, billing itu sebenarnya apa sih, Mas? Banyak yang tanya ya, billing pembayaran mata kuliah. Iya. Jadi apa ya namanya? Itu kan sebenarnya kita billing kalau di kertasnya sendiri itu print-out-nya itu bunyinya LIP, lembar informasi pembayaran. Jadi setelah kita meregistrasikan mata kuliah, kita mendapatkan LIP itu. Di situ tertera mulai dari kode mata kuliah, nama mata kuliah yang kita ambil pada semester tersebut, kemudian biayanya berapa, jumlah harga bukunya berapa, di situ ada semua. Termasuk juga batas akhir pembayaran, terus tanggal ujian, itu tertera juga di LIP itu, lembar informasi pembayaran. Sampai harga bukunya juga ada ya? Ada, di situ ada gitu. semua. Berarti wajib beli buku ya? Wajib, jadi setelah registrasi mata kuliah nanti otomatis ada biaya bukunya juga, Mbak. Terus gimana kalau untuk mahasiswa yang pengen ganti program studi ini?
program studi bisa juga, itu khusus untuk mahasiswa baru ya. Itu sama juga tadi yang pertama belum membuat billing registrasi mata kuliah ya, atau misalkan sudah buat harus di drop dulu ya. Yang penting jangan dibayarkan, harus di drop dulu. Itu bisa pindah program studi selama persyaratannya sama Mbak. Jadi misalkan Mbak Dina nih daftar manajemen, kemudian mau pindah ke akuntansi, atau mungkin mau pindah ke jurusan agribisnis, itu bisa. Tapi kalau misalkan Mbak Dina itu daftar pertama akuntansi, ingin mendaftar di PGSD atau PG PAUD ya, atau mungkin pendidikan bahasa Inggris, itu nggak bisa Mbak, karena kan persyaratannya berbeda. Kalau untuk yang khusus pendidikan itu ada persyaratan surat keterangan mengajar, SK, CPNS dan sebagainya gitu. Itu bisa dicek ya di UTACID maupun di ini ya, di brosur kita juga ada ya. Ada. Jadi kalau misalkan pengen pindah ke tadi ya, misalkan dari manajemen ke apa tadi PGSD, itu kan nggak bisa. Jadi syaratnya harus mengundurkan diri dulu sebagai mahasiswa yang manajemen tuh, dinonaktifkan NIM-nya, nanti setelah itu baru registrasi mahasiswa baru lagi dengan jurusan PGSD tadi. Oke, gitu. Berarti syaratnya belum membayar billing mata kuliah ya? Ya, betul. Gitu. Terus ini kalau di registrasi mata kuliah gitu ya, biasanya ada mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang kesulitan pada saat mengisi alamat gitu. Alamat udah diisi nih, tapi ternyata pada saat mau masuk ke registrasi mata kuliah, itu nggak bisa, tulisannya alamat apa ya, saya kurang hafal. Nah itu kenapa itu? Itu biasanya kelebihan karakter Mbak. Oh gitu. Atau mungkin biasanya yang saya temui itu di penulisan akhir ada spasinya di belakang, itu dihapus. Kemudian nggak boleh pakai enter. Itu juga mempengaruhi juga Mbak. Oke. Berarti itu bisa diedit ya teman-teman gitu ya? Iya bisa diedit. Bisa diedit ulang biar bisa memasukkan alamat dan memasukkan registrasi mata kuliahnya. Betul. Oke. Terus bagaimana apabila mahasiswa itu salah dalam mengisi data pribadi, misalnya salah nama atau data diri yang lain, itu bagaimana cara memperbaikinya? Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa, misalkan kita salah nulis nama ya, atau mungkin tempat tanggal lahir, itu bisa dengan mengisi formulir perubahan data pribadi. Itu ada di websitenya UT tuh, alamatnya di sini nih. Oh ya, download formulirnya ya. Sebelah sini ya. Sini ya, jangan di sini ya. Oke. Nanti download formulirnya di situ, nanti diisi, terus bisa dilaporkan ke kami ya di kantor UPBJ Purwokerto. Nanti akan kita bantu untuk perubahan data pribadinya. Oke. Nah itu kalau misalnya dia mau ganti data pribadi itu, tapi posisi belum bayar billing nih, bisa sendiri atau tetap harus di UPBJJ semuanya? Kalau itu bisa ke UPBJJ Pak. Oh, tetap harus ya? ke UPBJJ. Oke, berarti tetap untuk perbaikan data pribadi bisa mengisi perubahan data pribadi dan datang ke UPBJJ. Betul. Oke, mati ini dia. Nah, kadang itu pada saat upload berkas gitu ya, ternyata tergagal validasi oleh pusat gitu ya mahasiswanya. Nah, setelah itu mahasiswa sudah berusaha memperbaiki, kemudian upload lagi nih Mas, tapi ternyata tetap keterangannya gagal. Itu kenapa dan bagaimana cara memperbaikinya sebenarnya? Oke, kalau itu mungkin cara yang pertama, teman-teman calon mahasiswa bisa menghapus histori browsernya dulu Mbak. Oh gitu. Browsernya, historinya dihapus dulu semua, kemudian coba login kembali, kemudian mengupload berkasnya tadi ya, yang gagal validasi ya, misalkan ijazahnya seharusnya legalisir, tapi calon mahasiswa menguploadnya yang asli, itu kan nggak boleh ya. Oh, gitu. Nah, itu nanti silahkan filenya di rename. Yang pertama di rename dulu, di rename, kemudian bisa juga dipindahkan lokasi penyimpanannya ya Mbak, misalkan sebelumnya di drive D bisa dipindah ke desktop dan sebagainya. Itu sih caranya kayak gitu biasanya Mbak. Nanti silahkan di-upload ulang. Kemudian ukuran filenya juga harus diperhatikan. Nanti kan pada saat upload di situ ada keterangannya ukuran maksimal berapa megabyte. Itu harus diperhatikan juga. Oke, berarti cek historinya dihapus dulu. Historinya dihapus. Kemudian tadi pindahkan ya filenya ke tempat yang lain dan ganti nama. Terus satu lagi tadi ukurannya juga diperhatikan dan ya. yang paling penting koneksi internetnya harus stabil. Oke. Jadi kalau misal itu kadang kan kita bilang ini mungkin bisa pindah ke cari ini ya sinyal yang lebih bagus. Atau misalnya pakai PC dong gitu ya. Itu lebih mudah memang menggunakan PC atau laptop. Oke. Tapi gimana kalau mahasiswa itu sudah aktivasi di SIA, tapi pas login itu kok nggak bisa masuk lagi, itu kenapa tuh? Biasanya penulisan emailnya. Emailnya itu case sensitif Mbak. Jadi kalau misalkan kita biasa dari HP kan pada saat ngetik pertama, huruf pertama kan auto kapital gitu ya. Auto ya, huruf depannya itu huruf besar. Nah, pada saat mendaftar dan pada saat login juga harus sama persis. Itu juga pengaruh Mbak.
Yang kedua, kalau misalkan memang tetap nggak bisa, teman-teman mahasiswa itu bisa menggunakan email e-kampus. Email e-kampus. Jadi setiap mahasiswa itu berhak mendapatkan email e-kampus dari UT dengan domain @ekampus.ut.ac.id. Jadi teman-teman mahasiswa bisa pakai itu. Nah, email e-kampus itu pada saat sudah registrasi menjadi mahasiswa ya? Iya, biasanya kalau sudah registrasi sebagai mahasiswa baru, kemudian sudah membayar billing, nanti biasanya akan tergenerate email e-kampus gitu. Oke, biasanya tuh memang ada tanda merah gitu ya, terus tulisannya emailnya salah gitu ya. Jadi memang karena ada karakternya yang tidak sama dengan awalnya gitu ya. Kadang mahasiswa kurang memperhatikan itu. Dan nanti untuk password defaultnya, kalau misalkan untuk mahasiswa baru itu UT, U besar, T kecil, kemudian diikuti tanggal, bulan, tahun lahir yang ditulis secara lengkap. Oke, passwordnya U besar, T kecil, tanggal, bulan, tahun lahir gitu ya. Betul. Nah, itu kalau untuk mahasiswa baru, Mbak. Nah, untuk mahasiswa lama pun juga sama, bisa menggunakan itu. Jadi ini pada saat masuk ke SIA, kemudian pada saat login, itu silahkan pilih tombol login menggunakan Office 365 yang warna oranye di bawah tuh, Mbak. Yang di bawahnya tulisan ini ya, submit itu ya? Ya, betul. Itu ada login menggunakan Office 365, itu silahkan login melalui itu. Jadi jangan lewat yang atasnya, Mbak. Itu kan ada kolom yang untuk email dan password. Untuk mahasiswa lama pakainya Office 365 dan pakai email yang e-kampus. Iya, bisa. Oke, gitu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan gini. Pada saat cetak billing registrasi mata kuliah, kemudian mahasiswa itu menanyakan kita kenapa munculnya malah preview per mata kuliah tapi tidak dalam bentuk PDF loh, Mas. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Itu kondisinya buka lewat HP Ya, atau betul, lewat HP. laptop? Lewat HP biasanya. Sebenarnya sih kalau kendala itu di setiap device-nya ya, kalau secara umum kita jarang menemukan itu. Jadi itu kemungkinan kendala dari device-nya. Oh, gitu. Jadi kalau bisa sih dibukanya lewat laptop atau PC gitu. Berarti kendala kenapa munculnya preview seperti itu disarankan untuk menggunakan PC atau laptop ya. Itu ada settingan-settingan di browser juga yang berbeda mungkin di HP, Mbak. Ya. Jadi tampilannya seperti itu. Oke. Nah, misalkan nih ya ada calon mahasiswa itu dari lulusan SMA. Nah, pada saat dia masuk ke bagian SIA itu dia tidak memilih RPL, dia memilihnya memang non RPL nih. Alih kredit ya? Iya, betul, alih kredit RPL atau alih kredit. Tapi status mahasiswa tersebut malah masuk ke alih kredit nih, Mas. Nah, itu gimana? Kenapa tuh? Ya, kalau itu saya agak bingung jawabnya ya, Mbak. Tapi intinya kalau misalkan ada temuan seperti itu, ada mahasiswa yang merasa dia tidak memilih alih kredit ya atau tidak memilih RPL, tetapi setelah mendaftar kok dia memilih atau memilih RPL atau alih kredit, itu silakan laporkan ke kami, nanti akan kami bantu laporkan ke pusat untuk dirubah seperti itu. Berarti silakan menanyakan ke UPBJJ atau bisa di Halo UT nggak sih kira-kira? Halo UT bisa juga. Oh, boleh ya di Halo UT, halo-ut.ut.ac.id. Alamatnya di situ ya, jangan di sini. Oke. Nah, ini ada mahasiswa lama ya, yang ngecek kenapa nilai LKM saya dan total SKS saya itu dari SIA yang lama dengan SIA yang baru itu berbeda. Itu kenapa ya? Gini, jadi kalau di LKM yang di SIA yang lama ya, Mbak, itu memang jumlah SKS per mata kuliahnya ya, Mbak. Itu yang dihitung di LKM itu. Tapi kalau yang di SIA yang baru itu kan memang menu LKM belum ada ya. Mungkin yang dimaksud mahasiswa itu di dashboardnya. Dia sudah mengambil berapa SKS gitu kan. Jadi kalau yang di SIA yang baru itu SKS yang muncul di situ adalah termasuk juga mata kuliah yang mengulang, Mbak. Jadi misalkan saya udah ngambil bahasa Indonesia nih 3 SKS. Kemudian di semester depan saya mengulang bahasa Indonesia 3 SKS itu, ya dihitung lagi di situ. Oh gitu, berarti akumulasi dari yang sebelumnya ditambah yang baru gitu. Betul. Makanya Misalkan jadi ngulang banyak jadi gitu juga ya? dihitung lagi di SIA yang baru itu. Oke. Nah, terus bagaimana kita mengecek perkembangan status alih kredit kita pada SIA? Alih kredit ya. Jadi kalau untuk alih kredit sendiri, teman-teman calon mahasiswa bisa melihatnya di menu laporan. Di situ ada peragaan alih kredit, bisa dicek di situ, Mbak. Nanti kalau misalkan sudah di-approve sama pusat, nanti akan muncul mata kuliahnya sama mutunya A, B, C, D-nya gitu, Mbak. Berarti nanti kalau sudah muncul mata kuliah sudah bisa diregistrasi mata kuliah ya tentunya sudah, ya. nanti di situ ada mata kuliah yang sudah diterima alih kreditnya dan mahasiswa tinggal
mengambil mata kuliah yang belum pernah diambil sama sekali gitu. Ya, untuk mahasiswa ahli kredit sendiri berkas tambahan apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan, Mas? Ahli kredit ya Mbak, jadi yang pertama form pengajuan alih kredit ya, itu teman-teman bisa download segala formulir di websitenya UT ya, itu ada ut.ac.id/formulir. Yang pertama form pengajuan alih kredit, yang kedua adalah deskripsi mata kuliah. Dan untuk deskripsi mata kuliah sendiri itu bisa ditandatangani oleh dekan sebelumnya, atau bisa langsung ditandatangani oleh mahasiswa gitu. Terus ada berkas tambahan nih Mbak, yang harus calon mahasiswa upload, yaitu ijazah SMA. Itu juga harus diupload juga di menu yang sudah disediakan gitu. Berarti legalisirnya nggak cuma legalisir S1 tapi S1 atau universitas lainnya ya, dan juga legalisir ijazah SMA. SMA-nya. Dan nanti pada saat pengisian nomor ijazah ya Mbak, jadi setelah mengisi jenjang pendidikan misalkan S1, kemudian nomor ijazahnya diisi ya, nomor ijazah S1-nya, kemudian di sebelah kanannya ada tahun ijazah SMA. Itu memang diisi yang SMA Mbak, jadi silahkan dimasukkan tahun ijazah SMA-nya. Biasanya banyak yang bingung kok yang isinya tahun ijazah SMA betul, gitu ya. Sedangkan pada saat di atas ngisinya S1, nomor ijazahnya S1, tapi kok ini SMA. Memang seperti itu. Memang benar untuk ijazah, nomor ijazahnya SMA gitu ya. Untuk tahun ijazahnya. Nomor tahun ijazah SMA. Oke, sorry. Oke, untuk aktivasi e-learning sendiri ya Mas, ini mahasiswa sudah aktivasi e-learning. Tapi pada saat mengisi form kesanggupan ya, kenapa dia harus cek SIA-nya lagi gitu, kembali lagi, itu kenapa tuh? Yang pertama yang teman-teman harus cek adalah teman-teman harus checklist mengikuti tutorial online di SIA. Jadi pada saat registrasi mata kuliah, memasukkan mata kuliah, di sebelah kanannya itu ada checklist mengikuti tutorial online, itu harus di checklist, itu yang pertama. Atau bisa juga masuk ke menu update Rektuton. Pada saat registrasi mata kuliah ternyata lupa nggak checklist mengikuti tuton, mahasiswa bisa masuk ke menu update Rektuton, update tutorial online, itu ada di menu SIA. Itu nanti silahkan di checklist ya mengikuti tutonnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus bayar billingnya dulu Mbak. Itu yang paling penting tuh. Dibayar billingnya, nanti kalau statusnya sudah lunas, silahkan teman-teman mahasiswa dicoba mengisi formulir kesediaan tuton di e-learning. Nanti nunggu maksimal 3 kali 24 jam lah Mbak. Jadi jangan misalkan nih saya bayar jam 1 siang, kemudian habis itu langsung saya isi kesediaan tuton di e-learning, itu pasti belum bisa. Karena kan ada proses flagging lunas dari bank dulu ya, kemudian enroll data juga. Berarti gitu, pastikan mahasiswa menunggu 3 kali 24 jam dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan memang masih belum berubah, belum bisa mengisi, bisa lapor ke kami atau bisa menghubungi Halo UT. Iya, bisa ke UPPJJ ataupun ke Halo UT. Nah, bagi mahasiswa yang sudah membayar gitu ya, membayar billing pembayaran ini registrasi, kenapa pada saat ngecek di SIA-nya ini masih statusnya masih belum lunas, itu kenapa Mas? Dan bagaimana cara ini? Itu harus nunggu dulu sih Mbak, ada proses tadi flagging lunas dulu dari bank, jadi kan prosesnya masih bayar di bank, nanti bank store datanya ke UT, nanti baru ada flagging lunas seperti itu. Jadi harus ditunggu dulu. Ditunggunya juga 3 kali 24 jam Mbak? Ini? Ya boleh 3 kali 24 jam. Oke. Sepertinya pertanyaan saya sudah habis ya. Sudah cukup? Sudah cukup, saya bukan masih sudah kurang modalnya. Gitu ya. Coba saya dikasih tips sedikit Mas, bagaimana cara registrasi mahasiswa baru yang benar gitu ya. Yang apa saja sih yang harus disiapkan gitu? Jadi gini, sebenarnya tutorial untuk mahasiswa bisa mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru itu sudah ada di YouTube. Di YouTube-nya Universitas Terbuka itu ada, atau di websitenya kita, di website purwokerto.ut.ac.id itu sudah saya sematkan juga video cara mendaftar mahasiswa baru. Kemudian jadi nggak usah bingung ya. Betul, jadi di YouTube itu udah ada semua Mbak, tutorialnya sudah ada. Kemudian syarat-syaratnya ya, ada ijazah dan transkrip yang sudah dilegalisir. Pastikan sudah dilegalisir. Betul, kemudian ada pas foto. Kemudian yang selanjutnya ada formulir tanda tangan. Kemudian KTP, scan KTP juga. Kemudian kalau untuk yang khusus pendidikan ya, ada SK mengajar, kemudian ada surat keterangan mengajar juga. Gitu. Dan form penilaian ya. Iya, PKG itu ya. Form PKG itu. Semuanya itu ada di websitenya UT ya, di bagian formulir ya, di www.ut.ac.id/formulir. Teman-teman bisa download di situ semuanya. Jadi kalau misalnya mau lihat tata caranya yang upload berkas yang benar seperti apa, bisa cek di YouTube Universitas Terbuka, kemudian di purwokerto.ut.ac.id, dan untuk formulirnya bisa di ut.ac.id/formulir. Sebaik sekarang beri tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita.
Wah, nggak semangat nih. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Mas Dias ya. Mungkin bisa menghubungi Mas Dias atau bisa datang menemui Mas Dias ya untuk tonton terus iPod. Jangan lupa komen tentang tema apa yang ingin dibahas di iPod selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita Universitas Terbuka Purwokerto. Saya Dina pamit. iPod Inyong Podcast Open to